Ya, kembali lagi di berita terkini ya, di Begini ya. Dan di video kali ini gue mau update aja ke kalian soal apa yang lagi terjadi sekarang di antara Iran dan Israel. Seperti yang kita semua udah tahu ya, Israel sama Iran itu udah bertentangan dalam kurun waktu yang lama banget secara geopolitik, secara ideologi, semuanya sangat-sangat berlawanan, sangat berkontradiksi satu sama lain. Negara teman-temannya juga musuhan semua. Dan belum lagi ditambah sekarang Presiden Trump, si paling anti perang juga baru aja ngasih pesan ke pihak Iran kalau misalnya mereka nggak mau berdamai, quote unquote gitu ya, Iran tuh bakal menghadapi serangan yang lebih brutal lagi. Si paling anti perang, padahal menyuplai senjata miliaran dolar itu tiap tahun dia ke Israel ya. Makanya ini jadi sebuah fenomena super gila yang terjadi di kehidupan modern sekarang. Apalagi yang tadinya Israel mulu yang ngirim serangan, sekarang udah ada yang nyerang balik mereka gitu ya. Dengan persenjataan yang juga super canggih dan mungkin jadi salah satu yang tercanggih di bumi juga. Dan pokoknya ini semua membuahkan sebuah pertanyaan. Apakah perang dunia ketiga itu benar-benar bisa terjadi dalam kurun waktu yang cukup dekat? Karena ini bukan sekedar saling serang antar dua negara doang. Karena di belakang kedua negara ini kan ada negara-negara super besar yang nge-backing mereka seperti Amerika, Rusia, Cina, dan lain-lain. So, mari kita mulai Begini di minggu ini. Let's go guys. I lost myself. I waited still. Oke, kalau ngomongin yang namanya konflik di Timur Tengah, terutama dari pihak Israel dan Iran, sebenarnya ini nggak ujuk-ujuk terjadi tanpa ada alasan kuat di belakangnya. Karena kalau kita track back ke belakang, masalah ini tuh udah terjadi sejak berdekade-dekade lalu. Yang tepatnya mungkin di waktu revolusi Iran terjadi di tahun 79 yang pernah gue bahas juga. Yang rezim Iran di saat itu secara ideologi bertentangan penuh tentunya dengan keberadaan Israel. Dan di sisi lain juga Israel menentang eksistensi Iran, jadi intinya saling bertentangan. Padahal kalau kita ngomongin sebelum revolusi di tahun 1979 itu, sebenarnya Iran sama Israel tuh sekutu bisa dibilang. Karena di satu sisi Iran itu adalah salah satu negara yang mengakui kedaulatan negara Israel di tahun 48, dan dari sisi Israel juga mereka itu membantu Iran dalam sisi agrikultur dan mereka itu dibayar sama Iran dengan minyak bumi. Nah, dimulai dari tahun 80-an, Israel itu sempat menginvasi Lebanon yang tepatnya di tahun 82. Dan di waktu yang bersamaan, Iran itu membantu Lebanon dengan membentuk pasukan paramiliter yang dinamakan Hezbollah. Dan singkat cerita, Israel-Iran ini udah berdekade-dekade lah dalam pertentangan ini, dalam konflik itu. Dan satu sama lain itu saling serang, saling mensabotase juga. Dari mulai di tahun 2010 itu ada malware Stuxnet yang adalah senjata digital pertama yang Amerika kirim ke fasilitas nuklir Iran. Yang malwarenya ini itu nggak cuma bikin data-data bocor doang, tapi bahkan bisa ngasih program sedemikian rupa untuk bisa merusak hardware yang diserang. Terus sempat ada perang proksi juga di Suriah, Lebanon, Yaman, dan Iran juga sempat berada dalam perjanjian nuklir yang ngelimit produksi nuklir dari negara mereka. Tapi akhirnya mereka juga melepaskan diri dari perjanjian tersebut dan nambahin produksi uranium di sana. Dan pokoknya banyak terjadi pertentangan dan perang dari banyak sisi antara si Iran dan juga Israel, baik dari sisi ngirim serangan atau juga dari sisi persiapan untuk konflik yang lebih besar kayak dengan cara naikin produksi uranium Iran tadi untuk masalah nuklir. Lalu kalau ngomongin kesiapan Iran dalam hal pernuklir-nukliran pun, IAEA atau International Atomic Energy Agency itu mengonfirmasi bahwa Iran itu udah ngumpulin lebih dari 400 kg uranium yang sudah diproses untuk bisa dijadikan bahan senjata sampai ke angka 60%. Yang dimana proses sampai ke titik 60% itu udah melebihi batas untuk sekedar dijadikan produksi energi rakyat sipil. Jadi asumsinya dari semua bahan uranium tersebut, semuanya itu kemungkinan besar adalah untuk bahan bakar senjata lah. Yang dimana 400 kg dari uranium itu bisa dijadikan 10 warheads nuklir. Intinya semuanya itu udah saling siaga satu sama lain dan konfliknya juga seakan makin terlihat dan kayak makin menuju puncak gitu. Dan sampailah dari konflik-konflik yang tadi kita bahas, sampailah akhirnya kita ke tanggal 12 Juni 2025 kemarin. Tepat seminggu sebelum gue syuting ini. Di hari Kamis minggu kemarin itu, PM Israel, tentunya Benjamin Netanyahu, itu mengumumkan bahwa Israel sudah melakukan Operation Rising Lion. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Yang ditujukan kepada Iran. Atas alasan bahwa Iran tidak terlihat mau untuk yang namanya menghentikan produksi atau pengembangan senjata nuklir mereka. Dan Netanyahu juga menambahkan bahwa mereka itu bakal menjalankan operasi ini selama waktu yang dibutuhkan. Yang artinya kita nggak bisa tahu ini serangan dari Israel akan berlanjut sampai kapan.
Dan sekedar fakta juga, Operation Rising Lion itu diambil namanya dari ayat Alkitab pada Bilangan pasal 23 ayat 24. Yang isinya itu berbunyi sesungguhnya bangsa itu akan bangkit seperti singa dan mengangkat dirinya seperti singa muda. Ia tidak akan berbaring sebelum memakan mangsa dan minum darah yang terbunuh. Yang dimana padahal itu ya, ayat itu tentunya tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Dan dari konteks waktu pun itu lagi ngomongin waktu itu dan gak perlu dijadikan referensi nama aksi yang gak masuk akal kayak yang dilakukan Israel sekarang. Ini kan jadi yang namanya ngejelek-jelekin agama dan ujungnya jadi perang agama lagi nantinya. Dan aksi dari Operation Rising Lion ini juga bisa kita lihat pada tanggal 13 Juni 2025 kemarin. Waktu Israel itu meluncurkan ratusan serangan udara ke Iran. Dari mulai pesawat stealth jetnya mereka tuh F-35 kalau nggak salah, terus ada drone dan juga rudal jarak jauh. Nah, apa yang jadi targetnya Israel? Ya tentunya adalah fasilitas rudal Iran dan juga pembangkit listriknya. Dan dari berita yang beredar diketahui bahwa pasukan udara Israel itu udah menjatuhkan total 330 amunisi ke sekitar 100 target di Iran, termasuk di daerah Tehran dan juga fasilitas nuklir yang ada di Natanz. Dan di dalam kurun waktu 6 hari, Iran juga mengirim serangan balik terhadap Israel. Yang dimana malam hari Tel Aviv di saat itu benar-benar dihujani sama yang namanya serangan udara dari Iran. Langit itu kalau lu lihat terang benderang sama rudal-rudal Iran yang meledak di angkasa setelah diintercept sama Iron Dome-nya Israel kan. Alias pertahanan udara Israel yang katanya nomor 1 canggihnya di muka bumi ini. Tapi tetap ada yang lolos juga kan. Tapi pada kenyataannya memang yang bikin berita ini jadi lebih heboh lagi adalah seperti yang tadi gue bilang. Walaupun itu teknologi nomor 1, rudal Iran itu berhasil buat menghindari intercept dari Iron Dome-nya Israel. Dan walaupun mayoritas itu bisa diledakkan sebelum jatuh ke tanah, tapi scene yang kali ini tertangkap banyak warga sipil tuh benar-benar ngasih tahu kalau waktu Israel ngehalau rudal-rudal dari pihak selain Iran tuh bukan cuman karena dari Israelnya yang terlalu OP pertahanannya, tapi dari sisi perlawanan yang didapetin dari pihak oposisi Israel juga nggak secanggih Iran. Dan makanya di sini Iran tuh terlihat bahwa mereka juga punya kapabilitas perang yang kurang lebih sama dan bahkan bisa bikin Tel Aviv ketar-ketir dengan serangan rudal yang bahkan bisa menembus Iron Dome-nya Israel. Ini jadi kayak lawan head to head-nya nih gitu. Walaupun kalau dari sisi militer Israel sendiri, mereka ngaku kalau rudal Iran itu gak superior dibandingkan mereka dari sisi quantity. Sudah ada ratusan orang yang terdampak bahkan sampai yang kehilangan nyawa juga udah ratusan, termasuk dari pengakuan militer Israel yang udah mengeksekusi kepala staf perang Iran, Ali Shabmani, setelah hanya 4 hari menjabat. Itu yang bikin Iran juga benar-benar marah kan pada saat itu ya. Nah tapi memang masalahnya konflik ini juga kan bukan sekedar masalah berdua antara Khomeini dan juga Netanyahu. Karena di belakang kedua tokoh ini kan pastinya ada negara lain yang secara geopolitik ataupun ekonomi itu terafiliasi. Dan bukan lain tokoh terbesar yang masuk ke dalam konflik ini adalah si presiden yang katanya none of this would happen if I was the president katanya, alias Donald Trump. Karena seperti yang mungkin mayoritas dari kita tahu, Amerika itu kan station militernya tuh ada di mana-mana termasuk di Timur Tengah. Yang at least yang kita tahu ada sekitar 19 lokasi. Dan dengan didukung hal tersebut, Trump menyatakan statement keras bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah Amerika akan ikut serta dalam penyerangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran atau tidak. Dan di saat yang bersamaan, Trump juga meminta Iran itu buat menyerah secara tidak bersyarat dengan kata-kata, gue lagi gak mood nih buat nego sama Iran, ini udah seharusnya dihentikan secara permanen, bukan cuma gencatan senjata doang. Pernyataan keras lain yang si Trump kasih tahu ke publik lewat akun X-nya juga bikin rakyat sipil makin ngeri. Karena katanya Amerika itu udah tahu di mana keberadaan Supreme Leader Iran alias Khomeini. Tapi di saat yang bersamaan dia juga bilang bahwa Amerika belum mau melakukan yang namanya eksekusi di masa-masa sekarang. Karena katanya dia nggak mau rudal Amerika itu mengenai sipil atau para prajurit Amerika. Dan dengan adanya statement tersebut di masa-masa penyerangan ini, pihak Israel itu udah memberikan perintah kepada rakyat sipil di Iran yang terutama tinggal di Tehran untuk mengevakuasikan diri mereka dengan alasan bahwa Israel itu kan lagi melakukan penyerangan terhadap infrastruktur militer yang ada di Tehran, yang dimana pengumuman ini juga bikin jalan raya Tehran dipenuhi kendaraan rakyat sipil yang mau mengevakuasi diri mereka. Sejauh ini di tanggal 21 Juni 2025, update-nya kira-kira kayak gitu. Dan dari sisi Israel sendiri juga kayaknya mereka kewalahan dalam menghalau media buat berhenti ngeberitain masalah ini. Karena bahkan per tanggal 16 Juni, Israel itu udah melarang seluruh media untuk meliput atau mengambil video rudal-rudal Iran yang bisa melewati intercept Iron Dome.
Militer Israel sendiri juga sudah bilang bahwa hal tersebut bisa aja memberikan informasi perang untuk Iran. Jadi kayak intel dengan live stream ataupun video-video yang diunggah ke internet. Jadi kalau bisa jangan gitu kata dia. Dari informasi yang diberikan salah satu media Iran diketahui bahwa udah ada banyak jurnalis lokal Israel maupun jurnalis internasional yang ditangkap dan ditahan karena mengambil video dan meliput keadaan daerah yang terkenal yang namanya terkena rudalnya Iran. Intinya pengen dibikin media blackout lah bisa dibilang biar Israel tuh kesannya tetap superior. Karena dari sisi Israel pun mereka benar-benar cepet banget dalam nge-take down video-video soal daerah Israel yang terkena dampak rudal Iran, baik yang ada di sosial media ataupun yang ada di portal berita internasional. Informasi dari otoritas Israel itu memberikan informasi bahwa sebenarnya ada total 400 rudal yang dikirim ke Israel dari Iran. Dan 40 diantaranya itu berhasil coy, buat melewati pertahanan Iron Dome. Sedangkan dari sisi Israel, mereka udah menerbangkan 50 jet tempur yang menyerang sekitar 20 target di Tehran. Termasuk lokasi yang memproduksi bahan mentah, komponen, dan juga sistem manufaktur untuk rudalnya Iran. Nah dari salah satu media Israel, biaya pengoperasian Iron Dome ini juga bisa menghabiskan biaya sampai 285 juta US dollar per hari, lu bayangin. Atau sekitar 4,7 triliun rupiah per harinya. Jadi emang gila banget APBN untuk perang ini pastinya. Dan ini memang jadi bisnis yang sangat menguntungkan untuk para kapitalis dan elit global. Perang paling mantep. Gue rasa sih konflik ini akan terus berlanjut kalau emang dari kedua belah pihak gak ada yang mau mundur. Apalagi dari sisi Israel juga mereka ya dan si Trump ini udah terang-terangan juga ngasihin buat mengekskalasi konflik ini dengan berbagai retorika yang dipublikasi kepada khalayak internasional. Jadi apakah ini cuma karena Iran punya fasilitas nuklir yang dianggap membahayakan karena kapasitasnya lebih dari sekedar nuklir untuk energi? Atau ini cuma karena Israel merasa terancam dengan keadaan geopolitik internasional yang sedang terjadi sekarang? Coba kita lihat aja ke depannya, tapi kalau ngomongin nuklir kita juga gak pernah tahu Israel punya berapa nuklir. Jadi sama aja loh nyuruh orang tapi diri lu gak mau gitu. Dan semua ini semoga tidak tereskalasi menjadi perang dunia ketiga yang udah jadi meme di mana-mana. Semoga ini tetap menjadi meme dan tidak merugikan lebih banyak orang. Karena sekarang udah ada kafe-kafe yang bisa sambil lihat rudal ya. Jadi ini makin bahaya, makin mengerikan dan Amerika tentunya akan terus mensupport Israel karena dari masalah wilayah itu strategis banget gitu kan. Masalah pemuka-pemuka agamanya di sana juga ngedukung Israel banget. Jadi terlalu banyak strategik dan geopolitik on point yang ada di Amerika Serikat untuk terus mendukung Israel. Jadi ini akan tidak berkesudahan kalau memang Amerika juga terus ngebacot aja gitu ya buat urusan ini. Jadi semoga ini bisa selesai secepatnya gitu ya. Sekali lagi ini bukan perang agama tapi ini perang kedua negara. Jadi silakan kita melihatnya dari kacamata politik lah. Gitu ya kalau bisa ya biar nggak ada perang-perang antara orang-orang beragama gitu karena kalau orang beragama tidak mungkin melakukan perang ini gitu. Terima kasih yang sudah menonton Bikini kali ini. Semoga berita-berita Bikini ke depan tuh yang lucu-lucu aja, nggak usah yang kayak gini karena ngeri banget mau perang dunia ketiga ya. Padahal kita sebagai gamer masih nungguin game-game bagus yang mau rilis sebentar lagi gitu kan. Jadi jangan sampai ada perang-perang dunia dulu ya guys ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton Bikini kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan terima kasih untuk saran dan kritik soal celana pendek gue yang memang cukup seksi ini. Udah gue sensor, keren juga itu menurut gue. Padahal kalau dibuka juga cuma celana gitu ya. Banyak yang bilang gue gak pakai celana. Iya memang karena kenyataannya gak pakai celana. Tapi terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di Bikini lainnya. Bye bye guys.